Bu Titi sudah bisa dimulai. Kita mulai Ya. Oke. Saya teman-teman sudah di-mute. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa. Yang terhormat Bapak Giyoto MPD sebagai sumber kita pada pagi hari ini, yang terhormat Bu Nursiti sebagai moderator pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu sekalian para peserta optimalisasi Google Site yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Titi Urbawati, saya PJ Daring Komet Jatim. Alhamdulillah saya diamanai sebagai pendidik di SD Islam Al-Huda, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Sebelum kita mulai acara, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama agar acara dari awal hingga akhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara akan dipandu oleh Bu Nursiati sebagai moderator. Beliau adalah senior kami dan juga koordinator Komet Jatim. Kepada Bu Nursiati, saya persilakan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semuanya ya. Selamat datang Bapak Ibu hebat peserta pelatihan optimalisasi Google Sheet sebagai media pembelajaran online. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dengan puluhan guru ya dari Jawa Timur dengan tujuan menimba ilmu pada forum Komet kali ini. Saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu guru hebat dalam forum yang luar biasa ini. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Nursiati, saya sebagai moderator pada hari ini. Saya dari Malang, Jawa Timur. Tadi sudah dibuka ya sama Bu Titi Urbawati dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama tadi. Untuk pelatihan optimalisasi Google Sheet pada hari ini, yaitu sebagai media pembelajaran online, nanti akan dipaparkan oleh Bapak Giyoto. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang siapa sih Bapak Giyoto nanti yang akan menjelaskan tentang Google Sheet ya. Nah, ini saya bacakan dulu profil beliau. Nah, profil beliau, Bapak Giyoto merupakan alumnus program Pascasarjana Universitas PGRI Yogyakarta dan jurusan PGSD Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau menyukai kegiatan menulis sudah sejak di bangku SMP, yang dimulai dengan mengelola majalah dinding atau mading ya, sekolah hingga menjadi pengurus kelompok karya ilmiah SMA. Wow, dia sudah mulai senang dengan KIR ya semasa SMA. Beliau adalah ayah dari Iksanul dan Adiba, lahir di Gunung Kidul 10 Februari 81. Lahir di daerah Tandus tak membuat ia minder dan patah semangat.
minat dan bakat menulis sebenarnya sudah muncul sejak SD, yaitu ketika dia menjadi juara mengarang. Wah, ini pemateri kita hebat ini ya, mulai SD sudah mengarang ini. Mengarang puisi ya. Kemudian sehari-harinya beliau mengabdi sebagai guru SD negeri Lempuyang Wangi, Yogyakarta sejak 2001. Pengalaman belajar di luar negeri pernah didapat melalui berbagai kegiatan, antara lain mengikuti pelatihan guru SD bersama negara-negara ASEAN di Malaysia tahun 2008. Kemudian 2 tahun kemudian, 2010, ia mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan dan studi banding tentang pemanfaatan IT di negeri Sakura. Ia juga berkesempatan turut mengawal 40 siswa peserta program Sister School melewati negeri Kangguru. Pengalaman beliau tidak diragukan lagi nih ya. Dan ia melakukan magang selama sebulan di Victoria, Australia. Pengalaman berorganisasi tak diragukan lagi. Saat ini ia aktif menjadi sekretaris PGRI Kecamatan, koordinator komunitas media pembelajaran DIY, ketua komunitas kelas atas, dan tulisan-tulisannya mulai menyapa pembaca melalui media majalah dinas dan dimuat di surat kabar harian. Wow, pengalaman-pengalaman beliau sudah tidak diragukan lagi untuk memberikan materi Google Sheet pada hari ini. Apa ya Google Sheet itu? Wah, nanti akan kita korek semuanya, akan kita cari ya ilmunya dari Bapak Giyoto. Nah, sekarang kita akan segera bertemu dengan Bapak Giyoto. Ya. Nah, alhamdulillah kita beri tepuk tangan untuk Bapak Giyoto. Ya. Silakan Bapak Giyoto untuk memberikan materi Google Sheet pada hari ini. Saya juga penasaran nih Pak Giyoto. Monggo Pak Giyoto. Ya, terima kasih Bu Nur yang sudah menyemai acara pada kesempatan siang hari ini. Saya terkaget ini, dibaca semua ternyata. Jadi malu saya. Baik, guru-guru hebat seperjuangan di Jawa Timur yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa kita akan belajar bersama tentang Google Site ya. Nah, di saat ini mohon maaf, nanti saya tidak akan menyalakan kamera terus. Ini sebagai di awal saja, biar mungkin yang belum tahu saya, belum kenal, ini saya bertatap layar ya, maaf bukan bertatap muka, dengan Bapak Ibu menyapa di Jawa Timur. Luar biasa Komet Jawa Timur, dan Jawa Timur ini DIY itu lebih mudah daripada Jawa Timur, karena Bu Nur lebih awal bergabung dengan Komet. Gitu. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi pengalaman saja sebenarnya. Kalau ahli saya bukan ahlinya, nanti kita lihat bareng-bareng seperti apa. Mungkin justru dari Bapak Ibu ini sudah ada yang membuka atau pernah berinteraksi langsung dengan Google Site begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kemarin saya sebenarnya pesan kepada panitia, jadi nanti insya Allah 30% penjelasan, 70% itu praktek saja. Sehingga nanti selepas Bapak Ibu selesai 1 hari, 2 jam ini ya, 2 jam ini bisa langsung tancap begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah untuk membuka fasilitas ini, ya mau nanti saya diingatkan atau saya dikoreksi kalau seandainya terjadi kekurangan atau mungkin bisa ditambah. Saya akan
materi terlebih dulu. Apa yang sampaikan 30% dari sekarang ini. Insya Allah sampai dengan 2 jam ke depan. Mohon maaf Ibu, suara saya apakah jelas atau terputus-putus ya? Jelas sih Pak. Jelas ya? Oke. Okay. Jelas. Baik. Saya sudah kelihatan ya Bu ya? Kelihatan Pak. Ya baik. Okay. Jadi Google Sites itu merupakan cabangnya Google ya. Cabangnya Google berarti dia sebenarnya sama dengan fasilitas-fasilitas yang lain seperti yang Bapak Ibu sudah manfaatkan, misalnya Google Form, kemudian Google Classroom begitu, ada Google Meet. Nah, ini Google Sites berbeda dengan Google Slide ya. Kalau Google Slide itu adalah PowerPoint-nya Google. Kemudian untuk yang Google Sites ini kita akan mencoba menggunakannya dalam mengadministrasi atau istilahnya mengelola pembelajaran kita, apalagi di masa pandemi ini. Nanti setelah masa sebenarnya tetap bisa digunakan untuk Google Sites ini. Mungkin ada bisa yang di mute ya. Matikan. Di mute semua aja, all mute aja. Suaranya yang dimatikan. Ya, sudah siap, Bapak. Baik, Ibu Bapak, lanjut saja. Yang ingin berkolaborasi ataupun berkorespondensi, saya punya di IG saya di @waktu_gunung, kemudian email saya itu 81@gmail.com. Kemarin saya menyampaikan juga bahwa Bapak Ibu nanti kalau bisa itu praktek ya, dan nanti setelah ini bisa berjalan, bisa mencoba sendiri. Jadi mungkin Zoom-nya memakai HP, kemudian laptopnya juga nyala gitu. Nah sebenarnya apa Google Sites itu? Google Sites itu adalah aplikasi wiki struktur untuk buat situs web. Jadi ini situs web pribadi atau juga buat kelompok juga bisa untuk keperluan personal maupun korporat gitu. Nah, Google Sites itu disiapkan sebagai pengganti dari Google Page Creator pada waktu itu. Kemudian situs yang dibuat akan memiliki alamat http://site.google.com, kemudian masuk pada site, kemudian username. Kemudian aplikasi ini semula bernama JotSpot. Ini sejarahnya dulu saya sampaikan. Perusahaan membuatnya, kemudian ditujukan terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Kemudian JotSpot pernah masuk daftar 15 perusahaan baru yang patut diawasi perkembangannya menurut versi InfoWorld. Kemudian Google mengakuisisi JotSpot pada bulan Oktober 2006. Jadi ternyata produk ataupun aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2006. 14 atau 15 tahun yang lalu, ini Google Sites sudah diakuisisi. Nah, bisa diaksesnya itu di http://site.google.com. Nah, tapi nggak usah khawatir, nanti ketika Bapak Ibu punya akun Google, bisa menggunakan akun Google-nya. Nah, mengapa Google Sites? Karena Google Sites adalah cara termudah untuk membuat informasi, memuat informasi, dapat diakses oleh orang yang membutuhkan, cepat, kemudian aksesnya up to date begitu. Sehingga kita sebagai guru saya kira sangat cocok ketika kita menggunakan ini. Kenapa? Kita membutuhkan media yang istilah cepat diakses, kemudian mudah diupdate, mudah mudah kita bangun begitu ya. Kemungkinan kita sehari saja sudah bisa, asalkan untuk materinya ataupun bahan-bahannya
sudah kita siapkan ya, misalnya materi pembelajaran dan sebagainya. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa orang dapat bekerja sama dalam situs untuk menambahkan berkas file lampiran. Jadi ini seperti pada aplikasi yang lain, misalnya Google Form. Google Form itu misalnya Bapak Ibu membuat soal, ketika kelas Bapak itu paralel ABC, itu bisa saja bertiga itu berkolaborasi. Misalnya bisa menjadi pemilik dari form tersebut. Nah ini sama, hampir sama. Kemudian tidak usah khawatir juga ketika kita melakukan update ya atau mengisi materinya, itu secara otomatis secara berkala akan tersimpan sehingga tidak perlu kita sedikit-sedikit harus save gitu enggak. Jadi ini sudah tersimpan. Setiap perubahan yang kita buat itu tersimpan. Kemudian membuat situs bersama-sama semudah mengedit dokumen. Dan pengguna selalu mengendalikan siapa yang memiliki akses, apakah itu hanya sendiri, tim, atau seluruh organisasi. Jadi kalau sifatnya itu tim, maka nanti teman-teman tim itu, misalnya ini juga bisa digunakan untuk membuat websitenya Komet, misalnya Komet wilayah misalnya, itu dengan timnya, artinya dalam pengurus Komet pun nanti bisa mengakses dan bisa merubah atau melakukan edit terhadap materi yang ada di dalam. Kemudian pengguna bahkan dapat menayangkan situs untuk dunia. Aplikasi web Google Sites dapat diakses dari komputer yang terhubung dengan internet. Ya, memang satu hal yang poin yang harus kita perhatikan adalah terhubung dengan internet. Kemudian bagaimana jika Google Sites? Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi di era atau di saat ini sudah setahun ya. Kalau di Indonesia itu hampir setahun gitu. Karena dulu di Wuhan itu per akhir daripada 2019 sehingga namanya COVID-19 begitu. Merajalela di sana, masuk ke Indonesia itu kira-kira awal 2020, kemudian istilahnya menjadi sesuatu yang eskalasi ataupun perluasannya itu bulan Maret, April sampai ke sini ya, menyebar sampai saat ini. Dan kita tahu bahwa sampai saat ini kita sebagai pendidik juga mengalami dampak dari adanya COVID-19 itu. Maka ya mau tidak mau, saya yakin Bapak Ibu juga sudah membekali diri. Sudah setahun kita sudah berjibaku bagaimana tetap menjalankan tugas pembelajaran secara daring. Gitu. Kemudian Google Sites dapat digunakan untuk membuat web pribadi. Mudah sekali. Tinggal kita nanti istilahnya drag and drop ataupun copy and paste saja. Kemudian langsung saja ini kita simak sedikit ya kayak seperti tutorial ya, tapi sebenarnya sangat simpel ya. Langkah-langkah membangun web melalui Google Sites. Jadi nanti Bapak Ibu akan praktek melakukan ini, harapan saya. Caranya yang pertama untuk kita mengakses ke Google Sites, itu kalau kita sudah punya akun Google, maka kita tinggal pilih saja nanti, klik atau ketik Google Sites di browser, kemudian nanti kita klik yang Google Sites sign in yang bawah ini. Kemudian langkah berikutnya nanti akan diarahkan ke semacam dashboard-nya lah gitu. Kemudian kita klik tanda plus ini. Kalau belum pernah membuat Google Sites, nanti akan ada tanda kosongnya, bagian ini kosong. Kemudian akan kita bisa plus begitu, tambah. Atau juga ada template-nya, template juga ada. Kemudian langkah berikutnya akan ke dashboard ini. Nah ini dashboard awal di site kita yang masih ada, kayak belum ada apa-apanya. Nah kemudian nanti, kalau ada kode dialog seperti ini, nah, boleh kita next boleh. Nanti karena next itu panduan ya, artinya nanti kita diarahkan ke navigasinya. Ini untuk apa, bagian untuk apa gitu. Tapi langsung aja ke skip di store, nggak apa-apa. Kemudian nanti kita akan diarahkan untuk membuat
atau mencoba bagian halaman depan ini. Ya, judul halaman. Nah, kita ketik saja. Kemudian kita bisa tambahkan logo. Kalau kita kelas nanti bisa tambahkan logo sekolah kita di sini bagian ini. Kemudian nah, kita sudah tambahkan logo. Kemudian langkah berikutnya saya ingin menampilkan bagian ini adalah navigasi ya. Kebetulan kita bahasanya bahasa Indonesia ya. Nanti kalau yang menggunakan google.com akan muncul bahasa Inggris. Namun itu nikmat panjenengan saja Bapak Ibu mau menggunakan yang versi Inggris ataupun yang Indonesia gitu. Sisipkan ya. Kalau dalam bahasa Inggris insert begitu, ini page kemudian theme. Seperti itu. Kemudian setelah halaman ini kita istilahnya kita bangun, kita coba membuat gambar ini, bisa background ini bisa dirubah, bisa ubah gambar ini bisa. Nah, gambar ini juga bisa dari yang tersedia atau juga yang kita dari gambar kita sendiri. Terus kita juga bisa melakukan edit terhadap footer, edit footer nanti bisa. Nah, ini untuk mengisi ketika kita mau edit ya, bagian footernya. Bagian footer itu bagian bawah, nanti biasanya kita isi dengan mungkin alamat kita ataupun juga medsos kita, nomor HP dan sebagainya. Kemudian berikutnya tadi sampai di sini ya. Ini masih yang medsos tadi. Nah, ini bagaimana cara menambahkan halaman? Maka klik pada halaman, ya, kemudian kita di bawah itu ada tanda plus, kita klik plus, kemudian nanti akan muncul dia seperti ini, ketik nama halaman, ini kan misalkan bagian depan ya kita isi dengan profil kita atau dengan selayang pandang atau apa, kemudian misal muncul di sini, ini home-nya. Kemudian berikutnya kita juga melakukan upaya yang sama untuk menambah halaman yang lain. Setelah selayang pandang, mungkin kita tambahkan halaman pengurus. Ini kebetulan untuk webnya apa namanya? Kita mencoba contoh ini, contoh yang saya buat adalah untuk membuat webnya Komet begitu, Komet DIY. Kemudian itu bisa kita lakukan menambah halaman itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau nanti di kelas ya kita bisa mencoba membuat halamannya misalnya profil kita, kemudian kalau kita itu SD bisa dengan tema 1, halaman pertama, kemudian nanti atau diisi dengan yang lain juga bisa. KKM atau juga jadwal pelajaran, diisi dengan peraturan tata tertib kelas dan seterusnya. Kemudian tema 1 dibuatkan halaman. Nah, di dalam halaman itu nanti bisa juga dibuat subpage ataupun halaman di dalam halaman, nanti bisa ditambahkan. Caranya sama, gitu ya. Kemudian proses pembuatannya itu kita bisa menyematkan di dalam ruangan ini, misalkan sesuai dengan misalkan pengurus. Nah, berarti nanti langsung di sini juga bisa file pengurus itu, file yang kita ketik tadi, bisa juga dengan kita tautkan dengan link. Jadi misalkan link di Google Drive begitu, kita linkkan ditaruh di sini. Jadi kita sisipkan, gitu. Nanti kita coba di dalam praktek. Nah, kalau sudah selesai, itu kita publikasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu barangkali kelebihannya adalah ketika kita mempublikasikan,
dan itu ternyata pada saat itu kita cek lagi kok ada hal yang kurang, itu tetap bisa ditambahkan. Jadi tetap bisa kita edit ya. Seperti misalnya Google Form. Google Form itu ketika kita sudah terlanjur share, misalnya share linknya kepada siswa, tetapi ternyata ada kesalahan, asalkan itu siswa belum mengerjakan begitu, nanti akan ketika kita merubah itu juga masih bisa. Misalkan kuncinya, nah ternyata juga kita kemarin coba di Google Form, ketika anak mencoba soal kita yang salah, misalnya kuncinya salah, ketika kita perbaiki ternyata juga langsung berubah. Gitu. Oke, itu terkait dengan sedikit mengenai caranya untuk pembuatan membangun web sederhana ya dari menggunakan Google Site begitu. 30 menit sudah menuju ke pukul 10.30. Saya akan mencoba langsung ke praktekkan atau mencoba mempraktekkan membangun Google Site itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kemarin saya sampaikan kepada panitia, monggo yang mau praktek langsung silahkan. Karena kalau seperti ini kalau tidak langsung praktek nanti biasanya akan ketika nanti kita mau praktekkan nanti biasanya akan menemui tadi sampai di mana ya, tapi setelah ini apa gitu. Namun sebelum kita praktek, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo. Teman, suara saya terdengar ya Pak? Iya Bu, iya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, Ibu guru hebat. Ini Pak Giyotto akan mempraktekkan langsung ya, sehingga ibu-ibu guru atau bapak-bapak guru bisa siap menyiapkan juga laptopnya untuk siap praktek juga. Kalau begitu, supaya nanti kita lebih mudah dalam pengerjaannya langsung. Insya Allah tidak putus-putus ya Pak? Betul. Suaranya? Iya Bu, jelas Ibu. Oh jelas, alhamdulillah. Ya dipersiapkan ya Bapak Ibu guru supaya nanti kita saat praktek itu bisa terpandu dengan ini lancar gitu ya. Sudah siap Bapak Ibu guru untuk laptopnya? Insya siap untuk ya, bismillah Bapak Ibu. Luar biasa ada 51 partisipan. Iya, alhamdulillah ini Bapak. Sebar di Jawa Timur ya Bu ya. Ada yang Jawa Timur, ada yang dari Jogja juga tadi ya. Oh iya. Ada yang dari Jakarta juga. Luar biasa, ada yang dari Jakarta. Iya. Baik, ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Saya masih belum mudeng nih. Ini Google Site ini praktiknya keterpakaiannya, misal saya kan ngajar SD kelas 2. Keterpakaian kira-kira untuk apa ya buat membuat Google Site dalam kegiatan saya di kelas. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Giyotto. Jadi terima kasih Ibu dari Ibu di Jakarta, di Depok ya. Okay. Jadi keterpakaian atau kemanfaatannya untuk kita ini kita bisa memanfaatkannya. Saya sudah bilang tadi bahwasanya ini adalah kita membuat variasi dari kita mengelola kegiatan BDR ya di rumah begitu. Jadi nanti anak-anak bisa mengakses materi kita, materi yang kita buat begitu. Kemudian karena itu juga sifatnya itu seperti website, maka anak bisa juga membuka setiap saat gitu ya. Setiap saat misalnya materi hari ini atau hari Sabtu ini ternyata anak-anak ada yang belum paham atau belum membuka, itu bisa dibuka pada hari-hari yang lain. Kemudian nanti kita bisa menyematkan di dalam Google Site itu berbagai macam seperti video pun bisa, link YouTube juga bisa. Kita
memanfaatkan link untuk misalnya evaluasi dengan Google Form itu juga bisa. Begitu. Nah, kemudian kalau untuk anak SD ya barangkali untuk yang kerjasama dalam arti anak-anak nanti mengirimkan ke mana, ke Google Sheet, itu mungkin perlu bantuan ya, perlu bimbingan orang tua ya. Misalnya anak-anak membuat suatu misalnya ya karangan misalnya begitu, mengarang kemudian diposting atau dikirim ke Google Sheet juga bisa. Jadi anak-anak atau siapapun yang kita beri izin untuk bisa mengedit, kemudian bisa istilahnya berkolaborasi dalam Google Sheet itu bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk materinya juga online ya. Ya. Seperti Google Slide. Google Slide itu juga prosesnya online ya. Online. Kemudian diaksesnya juga bisa secara online ya. Jadi karena tersimpan di Google Drive. Tersimpan di Google Drive. Artinya kita akses siapapun yang punya link ya, misalkan begitu, itu bisa mengakses dan nanti di setelan punya Office 365 ya, Microsoft Teams, itu kita juga ketika di simpanan kita, di drive kita itu tidak kita tidak kita for all, nanti tidak bisa diakses orang lain. Seperti Google Drive juga begitu kan, kalau kita kunci atau tidak dibuka kuncinya ya tidak bisa kita diakses orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Pak Diata, ini saya mau tanya ini barangkali untuk teman-teman juga ya. Bedanya apa dengan aplikasi? Aplikasi ya? Iya. Kalau aplikasi apa Bu? Google ya seperti. Kalau Classroom, ya misalnya Google Classroom ya. Google Classroom itu dia keunggulannya apa? Keunggulannya itu ya namanya juga site atau website ataupun juga seperti blog ya. Sebenarnya ini seperti blog juga. Sehingga materi ataupun itu lebih banyak juga yang bisa kita tampilkan ya. Misalkan kita mau menampilkan file dalam bentuk video dari YouTube juga bisa. Artinya kita nanti linkkan dengan video kita di YouTube misalnya, seperti itu juga bisa. Jadi aksesnya lebih leluasa menurut saya daripada yang Google Classroom gitu. Misalnya seperti itu. Ya, baik. Bisa kita lanjutkan ya Bu ya? Bisa Pak. Insya Allah ada enggak pertanyaan lagi? Nanti sambil ini ada pertanyaan di kotak masuk Bu Nur. Iya. Saya bacakan ya. Iya, oke, siap. Jadi bisa untuk kelas rendah ya Pak, nyimpen materi pelajaran dan latihan untuk anak ya Pak. Bisa. Learning ya Pak. Bisa. Selamat juga punya link. Ini kebanyakan ya Pak. Iya Pak. Maaf, Bu Siti Nur Hasana. Ya, saya hadir. Ya, jadi betul. Ini itu e-learning ya Pak. Mohon izin ini. Hampir ke sana Bu. Oh gitu. Iya, soalnya kemarin sempat ada ini ya yang memberi saran e-learning. Saya pikir e-learning seperti apa. Oh, ternyata Google Sheet juga bisa termasuk dipakai ya Pak? Bisa Bu, bisa. Jadi nanti juga bisa kita bisa dikolaborasikan dengan dengan aplikasi lain. Misalnya begini. Ya termasuk tadi saya matur bisa untuk misalkan kita punya evaluasi ya, lembar evaluasinya atau LKPD-nya itu di form. Itu bisa nanti di-embedkan ke situ atau disematkan ke situ. Kemudian juga kemarin di Komer DIY itu kita, mungkin Bapak Ibu di Jawa Timur itu juga sudah mencoba itu dengan live worksheet. Live worksheet itu sangat mudah sekali ternyata. Mungkin nanti bisa dikupas bersama teman-teman Komer Jawa Timur. Kemarin di DIY sudah kita coba supaya anak tidak jenuh Bapak Ibu. Kalau Google Form kayaknya juga jenuh juga ya, hanya klik-klik. Kalau yang di live worksheet itu coba nanti setelah ini monggo dicek aja di live worksheet
itu kemudian Bapak Ibu bisa mencoba membangun worksheet ataupun LKPD melalui fasilitas itu, sehingga anak lebih interaktif menggunakan itu. Nah, ketika kita membuat dengan live worksheet itu, nanti pun bisa linknya kita bisa gunakan di sini. Jadi tidak harus pada saat ulangan saja. Kalau Google Classroom itu lebih kayaknya kalau kita memberikan tugas itu fasilitasnya kan terbatas pada ini ya, pilihan ganda, kemudian soal-soalnya ya. Kalau di dalam live worksheet itu bisa dengan menghubungkan garis. Jadi untuk anak-anak SD kelas 1, kelas 2 sangat menarik sekali. Mereka, nah dan caranya juga mudah Bapak Ibu, yang live worksheet itu ya. Tapi bahasanya nanti lain ya, lain kesempatan sekali ya. Jadi itu di media kemarin sudah dikupas itu terkait dengan live worksheet itu sangat menarik sekali, interaktif. Ya, anak-anak seperti mengerjakan dalam buku karena yang basicnya itu adalah PDF. Jadi PDF, buku atau Word atau yang berupa bahkan kita foto LKPD panjenengan Bapak Ibu yang susun itu kita foto saja, nanti bisa diproses di situ seperti interaktif gitu. Anak tinggal nunul saja, tinggal klik saja gitu. Ya. Oke, jadi itu bisa kita betul bisa digunakan seperti e-learning ya barangkali. Tapi e-learningnya kan sederhana sekali. Karena e-learning yang sudah yang kayak Moodle kemudian Edmodo itu kan lebih ini ya, lebih maksud saya lebih tentunya mereka juga dalam membangun itu lebih mahal kan, dengan programmer dengan berbagai macam fasilitas yang lain. Baik begitu, kita lanjutkan dulu. Nanti ya, baik. Kita buka. Bisa dilanjutkan Pak Gioto. Saya akan mencoba pelan-pelan karena ya. Benar, Pak. Bagi yang saya ya perlu untuk kita menyesuaikan, tapi bagi yang sudah monggo nanti bisa saling kita memberikan feedback. Misalnya ini Pak kurang begini, sebaiknya begini, tidak masalah, silakan. Saya akan coba share screen lagi yang Google Slide. Jadi Bapak Ibu monggo untuk masuk dengan browsing di mungkin laptop Bapak Ibu semua. Pakai HP bisa kah? Bisa. Cuma pakai HP itu biasanya karena kecil ya, size-nya lebih kecil biasanya akan tersembunyi ya, icon-icon tersembunyi. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Jadi ini kita sudah masuk di halamannya site begitu. Dan ini tadi sudah saya atur, ini ada template ya. Bisa kita gunakan atau bisa juga tidak gitu. Nah, di sini bisa juga ternyata kita diberikan template portofolio. Nah, portofolio itu berarti ya kayak perjalanan kita bisa dibuat di sini. Maka selain cocok juga untuk sifatnya seperti mungkin sebuah organisasi begitu ya. Untuk pribadi pun juga bisa. Nah, anak pun juga bisa menggunakan site itu untuk laporan. Misalnya dia mengajarkan proyek apa, kemudian nanti dia membuatnya site begitu. Dan nanti guru bagaimana mengaksesnya? Aksesnya kita menggunakan link yang dibuat. Nah, di sini kalau yang baru silahkan klik plus ini ya. Nanti akan diarahkan ke misalkan kita klik saja saya baru. Ini kebetulan yang kemarin saya sudah buka. Nah, ini bagian kita. Mohon maaf, karena saya menggunakan emailnya .com, sehingga ini pakai bahasa Inggris ya. Ibu. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung kita cek dulu ya. Ini bagian halaman bukanya, kemudian di sini nanti untuk kita bisa tambahkan, bisa file video, bisa file Word begitu, atau copy paste juga bisa. Nah, di sini misalnya nama dulu lah. Nama kelasnya apa? Kalau saya misalnya saya ngajar kelas berapa? Misalnya kelas berapa silakan dicoba. Kelas 5 ya, kelas 5, kelas 6. Itu bisa, ya. Berarti ini kan SD apa ya? SD mana ya? SD
Hebat misalnya. Nah, ini bisa tampilkan logo. Nah, logo di sini, klik aja misalkan logo. Kemudian kita upload dari ini ya. Upload dari, nah, kita diarahkan ke bagian kita, ke mana ini? Ke penyimpanan kita. Mau upload gambar yang apa. Misalnya saya upload logo SD. Ini sudah masuk di sini. Kemudian bagian ini, misalnya nama Bapak Ibu juga boleh. Nah, kelas Pak siapa gitu ya. Jadi sisinya kelas 6 gitu aja ya. Kelas 6 SD, hebat. Hebat. Nah, ini kemudian bisa kita atur seperti biasa, monggo. Kita lanjut saja. Kemudian tadi saya atur change image ya. Change image pakai ini. Ini kan hanya warnanya warna dasarnya abu-abu ya. Ini bisa kita change image ya. Kemudian bisa select, bisa upload. Kalau upload, kita diarahkan ke simpanan kita. Bisa diisi dengan foto kelas kita ataupun seterusnya. Tapi kalau kita pakai yang select, nanti kita akan diarahkan ke bawaan. Misalnya sudah ada di sini, kita tinggal pilih. Nah, tinggal pilih yang mana. Saya misalnya pilih yang mana ya. Banyak sekali ini. Pilihannya tergantung dengan mood kita mau yang mana. Ini misalnya select, nanti akan diarahkan. Nah, sudah nama tampilan sudah, tampilan nanti di depan sudah seperti itu. Kemudian bagian depan lagi, ini ada footer. Tadi saya sampaikan, footer itu bisa kita klik, kemudian nanti akan muncul ini, kita isi dengan misalnya alamat email kita, atau nama HP WA kita. Jadi kontak, narahubung kita. Bisa diisi dengan medsos kita. Ya, misalkan dengan, langsung aja nggak apa ya, IG, atau mungkin juga FB, Facebooknya apa, kemudian juga HP atau WA-nya. Gitu. Nah, nanti bagiannya akan selalu mengikuti halaman. Halaman di bawah nanti namanya footer ya, akan selalu seperti itu. Yang di bagian bawah. Nah, kemudian di bagian depan ini, misalnya karena ini kelasnya Pak Guru, nah ini bisa juga kita tampilkan mau lihatnya seperti apa. Kalau seperti ini, kita klik misalnya. Nah, di sini misalnya kita isi foto kita, kemudian di sini profil Pak Gurunya, profil Bu Nur misalnya. Profil Bu Nur. Jadi siswa itu tidak kemudian tidak hanya kalau di Google Form kan sangat terbatas ya. Kemudian di sini tambahkan aja misalkan nanti paragraf istilahnya di profil Bu Nur bisa berbentuk narasi. Kemudian di sini foto Bu Nur bisa ditambahkan. Select image seperti biasa. Seperti itu. Nah, di sini juga Bapak Ibu saya matur bisa juga dari Google Drive gitu. Foto. Bahkan Yoto. Ya. Jangan cepat-cepat. Iya. Mungkin pelan lagi ya. Lagi dari bikin itu Pak, dari ini baru kelas. Dari mana Bu? Dari mau judul kelas. Oh, judul ya. Oke. Terus mengeluarkan jadi cangkir itu. Gimana? Mengeluarkan cangkir gimana? Oh, cangkir. Siap. Oke, Bapak Ibu, ini jadi di sini kan ada ini ya, ada undo juga ya. Saya undo juga ya. Kalau saya undo, ternyata kembali, misalkan ini saya undo. Undo lagi. Nah, ya pelan-pelan ya Bu. Sabtu-Sabtu biasanya kita emang kalau hari Sabtu kemana Bapak Ibu? Oh, ini stop ya. Oke, ini sampai di sini ya Bu ya. Kalau mau menampilkan cangkir, nah cangkir ini kan pilihan ya Bapak Ibu. Jadi ternyata saya tidak bisa undo lagi. Saya
bagian ini Bu ada change image ya. Kalau mau menampilkan gambar depan, change image, kemudian klik saja. Kita pilih yang select. Kalau kita pilih upload, itu berarti dari komputer kita. Mungkin foto kita, foto kelas kita, atau foto keluarga misalnya seperti itu. Atau foto kegiatan, itu bisa. Tapi kita pilih yang select image saja. Klik select image. Nah, nanti akan diarahkan. Nah, tadi sudah ada tampil di sini. Kita pilih aja. Nah, ini cangkirnya di sini, Bu. Kalau mau menggunakan cangkir. Biar tampil beda, atau lain saya tampilkan yang lain ya. Nanti kita klik yang lain. Misalnya saya pilih ini. Yang gambar apa ini? Pola seperti ini. Select, kemudian klik select bagian sini. Oh iya, Bu Nur, mohon maaf, ini direkod enggak ya? Iya, direkod ini. Oke. Nah, Ibu sudah berubah kan gambarnya, tampilannya? Ya, sampai di situ ya. Bisa ya, Bapak? Gitu ya. Bisa langsung begitu ya, Pak Kyoto? Apanya, Bu? Yang Google Sheet ini. Google, oh iya, ya. Ya. Google Drive bisa. Oh, yang dari awal ya. Oke. Kalau dari awal itu bisa bisa di ke browsing Google aja. Oh bisa gitu langsung ya. Bentar ya. Saya coba dari awal. Dari Google Chrome-nya. Kemudian di sini kan kita udah masuk email kita nih ya. Di bagian ini bisa gitu ya. Nah, di sini kita klik aja, ketik aja misalkan site Google atau Google Site begitu nanti sudah muncul. Nah, gitu ya. Kemudian kita klik aja. Maka akan ada pilihan seperti ini. Nah, monggo yang dipilih yang ini, yang bawah ini. Site Google ini. Karena kalau ini nanti penjelasan diarahkan agak bingung lagi nanti. Sebenarnya juga bisa sih. Cuma nanti akan diarahkan ke yang lain-lain. Ini klik aja. Kemudian baru muncul itu ya. Ini muncul. Kenapa ini muncul? Karena ini apa namanya? Saya sudah pernah buat. Gitu. Kemudian karena saya sudah pernah buat, template-nya nggak dilihatin kan? Orang Mas nih, Bu. Di pojok ini ada plus di sini. Tambah. Nah, ini buat situs baru atau new. Nah, ini kebetulan yang pakai bahasa saya. Kita pakai ini aja lah. Oke. Nah, kembali ke sini lagi. Bapak Ibu yang tadi sudah melangkah, kita kembali lagi ya. Misalnya di sini kita beri nama kelas A1 SD hebat misalnya. Tambahkan logonya, klik di sini. Nah, ambil di komputer kita, sudah masuk logonya. Kemudian ini judul halaman ini misalnya ya kita beri kelas 6. Oh, rusak tutupnya. Kalau TK ya mungkin TKA, TKB gitu ya. Iya. Kemudian ubah gambar. Nah, tadi kan change image ya, ini ubah gambar. Memang lebih mudah kalau di versi Indonesia ya, ubah gambar. Ya, oke, kemudian pilih gambar. Itu, nah kan pilihannya seperti ini. Nah, coba ini saya pilih yang ketik-ketik ini. Gambar ini. Kemudian pilih. Nah, sudah tampil. Oke. Maaf ya, Pak Ibu. Insya Allah sudah bisa mengikuti, Pak. Sampai sini sudah bisa. bisa. Jadi, kita pertama kali dulu saya membuka ini, ternyata seolah-olah kita itu kayak programmer hebat gitu ya, bisa membuat dashboard yang cantik gitu. Coba kalau ini guru-guru yang tidak ikut ini kemudian nanti ditampilkan teman-temannya, saya bisa bikin ini loh. Mereka pada terkaget-kaget itu. Monggo nanti dicoba. Ya maksudnya gini, jadi ketika kita mendapatkan ilmu seperti ini, monggo bisa di share ya Bapak Ibu ya, untuk teman-teman mungkin kan tidak setiap sekolah ini ikut semua misalnya gitu ya. Barangkali Bapak Ibu sebagai pionirnya sesuatu yang baru dan insya Allah ini bermanfaat, saya kira kenapa tidak ditularkan. Kemudian kita mau tambah header ini, tambah footer, bukan header ya, tapi tambah footer ya.
Klik. Nah, di sini tadi saya matur kita isi dengan mungkin yang pertama HP lah. Itu nomor HP. HP kita. Kemudian IG. Kemudian FB kalau punya. Suaranya hilang, Pak. Suara saya hilang. Halo, halo. Oh ya. Suara saya ngebas ya, Bu ya? Mana, Bu? Ngebas, Pak. Baik. Sampai di sini. Nanti bagian footer ini akan mengikuti ya. Dan ini bisa kita edit juga. Oke, kemudian setelah itu nah di sini ini kan masih kosong nih Bapak Ibu. Ini baru halaman pertama ya. Nah, kita sisipkan apa? Sisipkan. Oh, tadi mau kita misalkan menaruh di sini tadi apa tadi? Profil Bu Guru ya, Pak Guru ya. Nah, ini kita mau pilih ini aja. Tata letak yang seperti ini, tata letak yang model, ini foto, kemudian ini profil kita. Kita coba aja lah, ini misalkan pencet foto profil saya misalkan. Upload. Tak golek gambar dulu ya, gambar saya ada nggak ya? Foto saya. Nice, enggak apa-apa lah. Fotonya wayang, Pak. Ya, enggak apa-apa, ini untuk contoh aja. Bisa kita ambil ya. Kemudian, ini kita isi profil kita. Profil kita ini bisa kita copy paste bisa. Atau bisa juga kita sisipkan link. Sisipkan link itu maksudnya ketika kita sudah punya di Google Drive misalnya. Kita buat link. Nah, kalau enggak, ini bisa kita copy. Dari mana? Dari Word biasa. Saya akan contohkan ya. Misalnya kita copy dari Word biasa. Bentar, gimana ya kemarin nyimpennya ya? Profil tak tarikan. Jangan khawatir Bu, ini nanti sebenarnya cepat kok, nggak lama. Kita buka dulu. Please, saya nggak bisa ya. Saya harus buka dulu ya. Bentar ya Bapak Ibu, ini saya stop share dulu. Saya akan buka profil saya untuk saya copy ya. Copy paste bisa ya Bapak Ibu, biasa seperti biasa. Copy paste. Copy dari ini saya mau mengopi dari Word, saya copy, kemudian saya akan masuk lagi ke Google Sheet. Kita tampilkan Google Sheet saya. Kita paste di sini. Nah, ternyata mudah sekali. Nah, ini sudah masuk ke dalam set yang baru. Kemudian, kalau kita mau menambahkan halaman, ini di sini Bapak Ibu, klik halaman. Ini halaman muka yang tadi. Kemudian plus di bawah ini. Plus. Plus buat halaman. Misalnya, maaf, karena kita di kelas SD ya, biasanya kita informasi umumnya apa? Ya, misalnya tentang macam-macam ya, bisa silabus, bisa tertib misalnya. Atau misalkan kita isi dengan, misalnya yang pertama silabus dulu, atau kalender, ya. Atau administrasi kelas, itu juga bisa. Administrasi kelas. Jadi nanti Pak Kepala Sekolah kita buka kelas kita, buka Google Sheet kita itu juga bisa komplit. RPP juga bisa. Arahnya begitu, Bu Nur ya. Administrasi kelas misalnya. Kok ada itunya Pak? Ya nggak apa-apa. Kan ini buat. Nah, di dalam administrasi kelas, ketika kita menambahkan di dalam halaman administrasi kelas, klik administrasi kelas. Kemudian kita di sini itu ada titik 3.
klik saja. Nah, ada pilihan duplikat atau juga bisa tambahkan subhalaman. Nah, tambahkan subhalaman. Ini nanti berada di bawah administrasi. Misalnya ada kalender. Kemudian tambahkan lagi ada, sorry. Ini masih lama. Ada silabus. Oh, sorry. Mestinya nggak di sini. Jadi harus diklik, ternyata masih harus diklik dulu. Harus diklik di administrasi kelas dulu. Ya, di sini nambahnya di sini. Subhalamannya di situ silabus. Nah, klik yang 3 ini. Subhalaman lagi. Misalnya KKM. Subhalaman KKM. Oh, ini selesai. Nah, ini terus misalnya seperti ini. Kemudian kalau mau tambah halaman yang lain, itu berarti kita harus keluar ke halaman muka. Kemudian kliknya itu di apa namanya? Oh, sorry. Malah kemana-mana, sorry. Jadi ini bisa kita tambahkan, misalnya klik halaman lagi, plus lagi, halaman baru, misalnya nah, tema 1. Tema 1, kemudian selesai. Nah, tema 1 menjadi di sini, di luar. Tema 1 kan biasanya subtema 1, subtema 2, subtema 3 begitu ya. Itu. Nanti misalkan kita buat di bawah tema 1 ini ada sub halaman, sub tema 1. Kemudian di sini tambahkan lagi sampai subtema 3. Kemudian tema 2 belum. Tambahkan lagi subtema 2, selesai. Nah, nanti ini enggak masalah ya, enggak urut ya. Harusnya urut ya. Ternyata enggak urut, urutan membuatnya. Nah, kemudian di dalam subtema tambah halaman lagi, misalnya penilaian PH, penilaian harian. Di dalam penilaian ini misalnya ada kisi-kisi. Teman-teman juga bisa langsung praktek ya. Nyoba-nyoba dulu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kan kita membuatkan tempatnya ya, rumahnya begitu ya. Nah, kita bisa lihat, saya tampilkan di sini. Bagian ini, bagian di depan tadi, ini kan di sini udah ada. Ini ada kalender sekolah, ada silabus, ada KKM. Kemudian di sini
Nah ini udah pokoknya cantik banget Bapak Ibu. Kalau Bapak bikin, sekolah juga tinggal membuka link penjenengan, link Google Sheet Bapak Ibu, kemudian nanti jadi istilahnya supervisinya akademik ya, buku ini, buku siswa juga bisa kita masukkan di sini. Begitu. Buku siswa kita masukkan ke bagian. Nah, kalau masukkan itu disisipkan ini. Rumahnya ataupun biliknya kita buka, kemudian di dalamnya kita atur sedemikian rupa nanti mau tampilan seperti apa. Apakah yang model tata letak itu ada banyak sekali. Bisa juga dengan model pemisah, dipisahkan nanti. Bisa juga menyisipkan YouTube-nya. Bisa juga dengan ini Google Slide pun juga bisa. Spreadsheet juga bisa. Form juga bisa. Ya, seperti itu. Ini ada pertanyaan. Ya, sampai jalan ada pertanyaan dari Bu Erni Atmojo. Ini apa Google Sheet ini hanya untuk pembelajaran saja? Apa bisa dibuat untuk profil sekolah sebagai sarana promosi? Seperti itu, Pak. Bagus, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bagaimana ya, waktu saya buka-buka di internet, saya lihat-lihat kok bisa seperti ini. Oh, ternyata sekarang ini saya baru menemukan ilmunya ini, Pak Gioto. Nah, itu tapi begini, ada beberapa yang bisa mudah di-download, ada yang sulit di-download, harus ini ke orangnya dulu ya, ke izin. Iya, izin atau apa gitu. Makasih, itu aja pertanyaan. Ya, Bu. Jadi kalau agak masih memerlukan beberapa langkah ya. Artinya tidak bisa langsung seperti ini. Saya dulu juga pernah main blog, tapi nggak begitu ini, belum begitu banyak kalau blog saya isinya. Isinya ya hanya artikel-artikel singkat saja. Kalau di sini tadi ada yang menanyakan untuk membuat profil sekolah, sangat bisa. Jadi mudah. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari raise hand dari Al Iksan. Ya, boleh. Monggo dibuka Al Iksan. Langsung aja, monggo. Ya, monggo. Silahkan. Pak Iksan atau Sekolah Al Iksan. Oh, Sekolah Al Iksan. Iya. Monggo, sudah bisa buka? Bapak? Pak, dari atau Ibu ini dari Al Iksan Turen. Silahkan, tadi ada raise hand-nya. Itu mana, Bu? Malang juga, Bu? Insya Allah Malang ini, Turen. Dekat ya? Saya ini. Iya. Silahkan, Malang. Bapak. Kelihatannya tadi Bapak-bapak ini ya, dari Al Iksan. Silahkan dibuka. Bapak dari Al Iksan, monggo dibuka sound-nya, apa speaker-nya, biar bisa. Speaker-nya monggo dibuka? Iya. Tapi kalau belum, nggak apa. Ya, kalau Malang ada, saya Malang ya. Oh, ini tidak ada mungkin. Oh, tidak ada, oke. Masih nanti mungkin ya. Ya. Yang lain monggo. Saya lihat di chat dulu.
Ini ada lagi ya. Oh sudah, ini tadi yang dari Bu Emi Atmojo. Bapak Ibu silakan bisa presensi, linknya presensi ada di chat ya, silakan boleh presensi. Sekarang sudah bisa presensi. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu, monggo silakan bisa ditanyakan langsung kepada Bapak. Sebentar ya. Ya, monggo bisa ditanyakan langsung, raise hand ataupun di chat ya, bisa menulis chat di sebelah kolom chat. Bisa ditanyakan langsung kepada Pak Gioto melalui raise hand. Monggo disilahkan. Atau mungkin ada yang belum paham atau sangat paham sekali. Ini sepertinya sangat paham sekali, nggak ada yang bertanya ini. Iya, sebenarnya ini banyak manfaatnya ya Pak Gioto, buat sekolah kita, buat lembaga kita juga, buat mungkin tulisan-tulisan kita yang ingin kita sampaikan kepada orang lain supaya bermanfaat, mungkin ya, seperti itu bisa kita upload di situ. Jadi kalau kita biasanya upload YouTube itu video dan sebagainya, kalau yang ini tulisan-tulisan atau materi atau apa ya Pak Gioto, seperti itu ya Pak Gioto. Iya, iya. Oh, iya. Video pun bisa, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau video, nah pilihannya video nanti begini, Bu. Saya ambil contoh ya, misalnya saya akan atur dulu ini untuk tema 1 ini, misalnya ini tema seperti itu aja lah. Nah, ini di sini kita mau plus apa misalkan. Mau tambahkan apa misalnya video. Nah, ini kan bisa kita upload dari dari komputer kita atau drive, kemudian juga pilih gambar, ada dari drive, YouTube juga bisa, kemudian peta pun juga bisa. Nah ini di sini misalkan saya coba cek misalkan ke YouTube. Nah di sini kita cari, umpamanya, ini contoh aja ya Bu ya. Iya. Kebetulan juga ada YouTube-nya. YouTube kita sendiri. Kita cek dulu, kita telusuri, misalkan, nah misalnya ini, cara menggunakan suara, mengetik menggunakan suara. Misalnya. Oke. Nah itu ada di bawah menunya, menu untuk kita pilih ini. Nah ini sudah masuk. Cepat banget masuknya. Jadi kalau Pak Ibu punya profil sekolah, video profil sekolah, video tutorial untuk anak mengerjakan sesuatu, bisa juga di-embedkan di sini. Bisa dimasukkan situ. Ya. Nah di sini beri keterangan apa misalnya. Keterangannya di sini. Jadi membuat web sendiri, web sederhana, web kita tanpa mengeluarkan biaya banyak kalau ini. Ya. Saya tahu kalau bikin yang itu, apalagi yang .com, yang itu pembuatan itu mahal. Iya. Saya maksudnya membuatnya. Itu Bu. Nah, ini jadi kita bisa menyampaikan di sini. Ini Bapak Ibu, ini kan kalau kita mau membuat tata letaknya, pilihannya juga bermacam-macam, tergantung kita mau menampilkan tata letaknya seperti apa. Dan kita copy langsung berupa file pun bisa. Copy paste bisa. Copy dari Word di paste bisa seperti tadi. Kalau kita cek di halaman muka. Nah, di halaman muka ini tadi saya hanya copy paste dari file Word ini. Saya copy paste di sini. Seperti itu. Kemudian nah, pertanyaannya biasanya gini, ada yang bertanya, Pak, untuk TK gimana ya, untuk PAUD gitu. Iya, iya. Nih, di masa pandemi ini, saya kira tidak sudah bukan menjadi hal yang mengherankan lagi bagi kita untuk anak-anak TK pun juga mau tidak mau membiasakan diri dengan model daring, gitu ya. Walaupun memang saya yakin sangat sulit dan sangat berat bagaimana anak-anak TK diarahkan atau diajarkan untuk
secara daring yang nggak ketemu gurunya ya. Tetapi dengan ini juga bisa kita kalau ya sebenarnya gini, semua itu ada plus minusnya juga sih Bapak Ibu. Kalau seperti ini kan anak juga harus ada laptop gitu ya, harus ada jaringan internet begitu ya. Mungkin lebih daripada ribet-ribet begitu ya mending pakai WA saja atau mungkin dengan video dengan gurunya kan gitu. Tapi ke depan saya kira ini juga bisa bermanfaat untuk kita sebagai guru gitu ya. Dan Bu Nur juga kepala sekolah ya Bu ya. Insya Allah. Okay. Nah itu ibunya saya matur kalau kepala sekolah kemudian bukan menyuruh ya, mengharapkan gurunya mengelolanya dengan seperti ini. Misalnya Bapak Ibu, Ibu kepala sekolah, Bapak kepala sekolah cukup ngecek aja, nggak usah menekani guru nih. Misalkan cek aja, artinya bagaimana, kan bisa dicek di situ. Asal diberi akses untuk kesana. Jadi untuk TK pun saya tidak masalah dengan tutorial dan video yang singkat sederhana tampilkan di sini. Kemudian nanti anak diminta tugas apa, bahkan nanti anak bisa mengirimkannya juga di sini. Nah, TK ya mungkin harus orang tua ya, harus SD kelas rendah orang tua. Loh Pak, gimana cara ngirimnya? Ya cara ngirimnya kita buatkan pakai form bisa nanti, pakai Google Form. Nah, formnya itu linknya kita linkkan di sini. Soal-soal juga bisa kita linkkan di sini seperti itu. Nah, saya ingin mengkolaborasikan dengan yang lain. Misalkan tadi saya matur dengan apa Bu? Live worksheet ya tadi ya. Itu materi lain atau istilah yang lain. Apa yang sudah kita buat di sana, linknya bisa kita copy ke sini juga. Copy linknya di sini. Kenapa? Karena di sini tadi ketika kita mau menyisipkan sesuatu, itu kan di sini tadi misalnya saya juga masuk ke bagian lain. Misalnya ke penilaian ya misalnya, PH misalnya. Penilaian hariannya. Nah, di sini kita sisipkan di sini tata letaknya ini. Nah, link itu kita kopikan link di sini, pastekan link di sini, nanti sudah bisa diakses. Nah ini, sisipkan link, tautan, ya. Atau juga dengan Google Form kita linknya juga kita. Ini kalau kita sematkan ini juga bisa. Misalnya seperti itu. Dari drive juga bisa. Dengan catatan di drive-nya itu adalah untuk for all, semua yang punya link. Jadi sangat ini bisa ditempeli macam-macam gitu Mas. Asalkan informasi yang bisa diakses publik ya. Kalau sifatnya itu bersifat rahasia nih, sebaiknya jangan. Karena nanti yang kalau semua orang yang punya link bisa buka. Jadi ketika kemarin kami membuat laporan ke pusat ketika ada Monef di Komet pusat itu kan kita membuat Google Sheet juga seperti ini. Nah itu beberapa dari masukan dari sana sebaiknya yang sifatnya itu ada informasi pribadi, misalnya ada nomor HP dan sebagainya tidak di-upload secara umum gitu. Atau istilahnya itu konsumsi hanya untuk apa? Kenal misalnya seperti itu. Jadi namanya istilahnya website ya berarti siap untuk dibaca oleh siapa saja. Ketika itu sifat informasinya terbatas dan sebagainya tidak. Nah, tapi kalau untuk kegiatan pembelajaran saya kira kan informasinya umum, tidak. Kemudian Bapak Ibu itu untuk membangunnya. Jadi rumah-rumah yang kita bikin tadi, kalau kurang ya ditambahkan. Gitu ya. Kalau masih kurang ditambahkan. Cara menambahkannya tinggal ini. Tambah halaman. Tinggal kita nanti bisa sesuai kebutuhan saja. Kalau itu misalnya tadi profil sekolah, ya berarti di sini ya halaman muka, kemudian layang pandang, sambutan kepala sekolah dan seterusnya. Jadi kita ini nanti tulisan ini bentuknya atau warna dasar gitu ya.
Nanti akan seperti itu. Hanya untuk memperindah saja. Kemudian ini juga kita cek pratinjonya. Pratinjonya itu berarti tampilan. Ini yang layar besar. Kalau HP nanti telepon. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau itu tablet berarti yang. Jadi website yang kita buat itu bisa diakses atau bisa juga di dalam tampilan telepon HP seperti ini, di telepon tampilan tablet seperti ini, kalau di komputer seperti ini. Kemudian, nah ini bagikan dengan orang lain. Persis seperti pada Google Form. Artinya mereka yang kita itu bisa mengedit misalnya seperti itu. Jadi kalau itu tim bisa sekali, sangat mudah sekali. Kerja tim juga bisa. Kemudian bagian ini ada titik 3 ini duplikasi, berarti kita copy. Kemudian ada apa lagi? Yang umum saja, laporan masalah. Setelan. Kemudian, nah kalau sudah siap, ini bisa kita publikasikan. Nah, walaupun kita publikasikan, tetapi kita tetap masih bisa menambah, mengedit. Jadi bukan kemudian ini sekali kita bikin, terus tidak bisa kita edit lagi, tetap bisa. Artinya, mungkin di semester 1 kita pakai Google Sheet yang ini. Nah, nanti ketika kita mau nambahkan semester 2 ya tinggal nambahkan aja di halaman tadi. Di mana di sini tadi. Di halaman untuk semester 2. Jadi misalkan semester 1, tapi biar mungkin mau tampilan yang lain ya mungkin bisa membuat semester 2-nya set yang lain atau istilahnya dengan istilahnya username yang lain. Tetapi ya sebaiknya malah setahun satu paling tidak. Seperti itu. Pak Gioto, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Emi lagi nih ya. Ya. Bu Erni Atmojo. Berarti yang mengakses itu bisa juga selain melihat juga bisa mengedit juga ya? Betul. Seperti betul. Itu. Ya, itu masalah kolaborasi tadi, dapat berkolaborasi. Okay. Mungkin kalau itu sesuai dengan pilihan kita tadi ya Pak ya, bisa mengedit ataupun hanya melihat atau apa gitu Pak? Ya, yang seperti di Google Form itu ya? Ya. Nah ini di sini. Misalkan kita tambahkan namanya ini. Nah editor ya. Akses lihat saja atau editor. Kalau ini kita klik yang atas berarti dia hanya mengakses saja. Kalau kita bisa menjadi editor, berarti dia bisa mengedit. Bisa mengedit. Iya. Tinggal kirim gitu. Iya, jadi jawaban tadi adalah dengan cara kita sendiri tadi memilih ya, bisa mengedit atau betul. Bisa melihat hanya saja. Melihat saja. Iya. Seperti itu. Barangkali Bapak Ibu ada lagi yang pertanyaan yang ini masih banyak ini waktunya soalnya masih berapa 40 menit insya Allah. Ibu ya TK SD SMP bisa disesuaikan. Kalau misalkan mau membuat tentang selayang pandang profil sekolah juga silakan. Membuat selayang pandang profil Karang Taruna juga bisa. Nah ini kan menurut saya tadi Bu, kalau website yang kita bangun satu kan Bu misalnya www apa gitu kan itu hanya untuk satu itu ya Bu ya. Dan di situ tahu kan di sini kan kita satu akun ya, akun saya akun Pak Gioto misalnya. Tapi kan saya bisa buat set ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, bisa buat sendiri gitu. Seperti itu. Misalnya buat laporan ini, buat untuk tadi ada yang mungkin promosi, mungkin yang lain. Silahkan. Iya, jadi jangan berkecil hati. Nanti sebenarnya ini juga nggak harus pakai laptop ya Pak ya. Jadi tadi bisa disetting pakai HP, berarti
orang tua mungkin bisa menggunakan HP juga mungkin. Iya, kan Bu, kalau bisa. kalau Cuma ya itu tadi, ya. kalau HP itu nanti tampilannya terbatas, ya kan? Ya, jadi ada yang harus mungkin dibuka-buka lebih dalam lagi. Seperti itu. Nah, kemudian Ibu, kalau sudah ini yang langkah yang terakhir ya, kita publikasikan. Itu klik publikasikan. Klik saja. Nah, seperti ini. Publikasi. Kemudian alamat webnya kita ini. Kebetulan bahasa Indonesia ya. Di sini ada URL custom, ini nggak usah ya. Di sini saja. Kemudian permudah orang lain mengunjungi situs Anda dengan URL custom. Siapa yang dapat melihat situs saya? Siapa saja yang kelola? Setelah penelusuran, minta mesin telusur publik tidak menampilkan situs saya. Nah, ini kan hanya langsung kita tetap publikasikan ya. Misalnya klik. Nah, situs Anda berhasil dipublikasikan, bisa kita lihat. Artinya, ketika kita membagikan link ini kepada orang lain, maka nanti akan bisa dilihat orang lain. Nah, bagaimana untuk mengecek apakah ini sudah terpublikasi, Bapak Ibu? Saya tadi sama atur bahwa ini tersimpan di drive ya. Coba saya cek ya. Saya cek di drive saya. Saya stop share, saya stop share dulu. Nah, di drive saya sudah ada, Bu, sudah tersimpan. Nah, tunjukkan. Nah, ini drive saya sudah tersimpan. Karena sudah kita publikasikan tadi. Nah, di sini kita cek ini. Nanti karena walaupun sudah di sini, kadang-kadang kan tidak terus kemudian bisa dilihat orang lain, tuh ya. Nah, ini maka kita cek, mungkin bisa kita bagikan ya, dengan cara biasa saja klik, kemudian bagikan. Nah, kita klik bagikan. Nah, link. Nah, ini linknya ini. Kalau ini berarti kalau ini yang dibatasi, kalau ini kemudian yang kita pilih yang publik, situs yang dibangun publik. Kemudian selesai. Berarti siapapun yang punya link, dia akan punya. Nah, bagaimana cara mendapatkan linknya? Nah, linknya ini dapatkan ini. Oh ya, sama ya. Bagikan kepada orang lain dan grup dibagikan pada saja. Begitu Bapak Ibu terkait dengan Google Site. Kemudian untuk apa? Tadi kalau yang saya amatur yang live worksheet tadi mungkin sedikit kita sampaikan nggak apa Bu ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Handoko masih banyak waktunya. Saya kenalkan aja ini, nanti barangkali bisa dipelajari. Sebenarnya di sana juga ada tutorialnya, bisa kita pelajari.
Ada tambahan ilmu ini ya kita. Ya, karena Google apa itu Google Sheet saya kira tidak begitu sulit, insya Allah ya. Mudah untuk di. Ini yang live worksheet ya. Biasa nanti masukkan email deh. Kemudian setelah itu nanti kita diminta aktivasi di email kita. Nah, nanti kita aktivasi, setelah aktivasi kemudian baru masuk dengan password kita. Dan hanya ingin tampilkan aja untuk membuat tadi live worksheet-nya. Ini enter, saya masuk. Kemudian di sini sudah ada banyak contoh ya, yang bisa kita pakai yang sesuai tentunya. Tapi kita bisa juga membuat. Caranya ini klik yang bagian tutorial, kemudian ini. Nah ini tutorial cara membuatnya di sini sudah ada. Misalkan ini yang apa ini? Bagian-bagian ini cara misalkan kalau soalnya pilihan ganda gimana, drop down bagaimana, multiple choice seperti apa itu ada. Nah ini kita misalkan, nah ini cara membuatnya seperti ini. Kemudian ini kita pilih file, kemudian kita pilih filenya soal ya di sini. Dan soal. Kalau masih berupa Word, maka diubah ke PDF. Kalau sudah PDF ya sudah. Nah misalnya ini. Nah, ini aja. Berarti harus PDF ya Pak ya? Iya, harus PDF. Ini kan mintanya ini ada PDF atau JPEG, JPG, atau PNG. Nah kalau sudah masuk ke sini, pilih file, upload. Nah, sudah masuk. Nah, supaya interaktif, nah, di sini kita edit di sini. Edit, kita kunci istilahnya. Jadi kita jumlahkan kuncinya seperti apa. Ini dikunci. Nah, saya sebenarnya sudah bikin yang ini, Bu. Ya, saya tampilkan aja ya yang sudah bikin, yang sudah ada di bagian saya di sini ada mailbox, di sebagian mailbox cek apa yang kita buat. Nah, Bapak Ibu, ini berarti sudah dikerjakan anak ini. Kemarin sudah kita share dengan nilainya 96, ada yang 10. Nah, ini anak-anak tinggal klik di sini, mengisinya di sini. Nah, nilainya juga langsung, hampir sama dengan Google Form. Kalau ini langsung bentuknya nilainya, bukan saya yang nilai langsung, tapi dari sistem sudah langsung ada seperti ini. Tampilannya kayak apa sih tampilannya di anak-anak? Mari kita lihat. Cari aja coba. Sudah. Diklik. Nah, ini anak-anak tinggal ini kan ini menjodohkan. Nah, misalnya Werkudara yang mana? Oh, misalnya aja ini. Nah, ini kan bisa dijodohkan seperti ini. Untuk anak-anak kelas 1, 2 kan sangat menarik soal-soal seperti ini. Jadi
tidak harus pilihan ganda, ya. Misalnya aja. Nah kalau sudah selesai, ini yang apa ini? Jodohkan. Nah ini variasi kita membuat. Nah ini kalau sudah selesai daringnya, setelah finish, kita tunggu sebentar. Biasanya suruh ngisi apa? Suruh mengisi. What do you want? Oh, check my answer. Ini langsung. Nah, kemudian ini nama. Kelas berapa ya? 4 misalnya. Bahasa Jawa. Entar detik. Sayang. Oke, seperti itu. Nah, nilai jadi langsung pilihan di anak ini keluar nilai. Iya. Keren ya Pak ya. Seperti itu. Ini hanya sekedar berbagi. Kalau bikinnya ya seperti tadi Bu, bagian yang tadi belum terhapus kayaknya. Mbak saya masih. Nah ini tadi, ini kita kunci. Kalau yang ini kita kunci dengan kunci yang benar tentunya ya. Kasih anak-anak nih kalau kuncinya salah. Jawabannya benar kok disalahkan Pak. Ini 4 ya. Semuanya dibuat seperti ini. Yang memang agak sedikit. Agak apa maksud saya? Nah, seperti ini agak banyak juga buatnya. Dan ini nggak bisa di copy paste. Ini harus satu persatu. Yeah. Ini harus diisi, misalkan 4, kemudian 3 ya. Ini 8, 1. Ini dilakukan untuk semua ini, semua soal dibuat seperti itu. Kalau pilihan ganda bagaimana? Ya ada caranya yang lain kalau pilihan ganda. Nah itu sekelumit tentang pemanfaatan live worksheet. Kalau kita mau pakai yang sudah ada, nah ini caranya gini. Misalkan ini ya, pilihannya banyak tadi. Maaf ini yang guru bahasa Inggris mudah banget, banyak sekali pilihannya. Kenapa kok bahasa Inggris banyak ya? Karena memang ini yang buat bukan kita. Konten-konten Indonesia juga ada, tapi belum begitu banyak. Misalkan saya cari yang IPS. IPS. Nah kan tulis sedikit. Dan biasanya kalau ini sudah ada namanya, nama sekolah sudah ada. Nah seperti ini. Ini kan sebenarnya hanya dari PDF. Dari Word kita buat PDF. Wonosobo, Batang. Kalau seperti itu jelas nggak mungkin kita langsung gunakan. Kan Ibu ya? Oh, Ibu ya. Jadi soal kita foto atau kita scan gitu, atau dari Word kita buat PDF. Nah kemudian kita bagi ke anak. Nah, ini beri tanda checklist. Nah ini. Misalnya begitu. Kalau kita mau pakai bagaimana? Kalau kita pakai custom link. Tapi pesan saya tadi, kalau ada seperti itu, ada kopnya ya jangan langsung dipakai. Nanti anak-anak loh, Pak SD-nya SD mana Bu ini? Nah, kan ini mohon maaf ada yang mau bertanya itu. Oh, boleh. Ya. Monggo Bu Nur Hasana. Monggo Bu Nur Hasana. Google Sheet boleh, live worksheet boleh. Silakan bisa dibuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya saya tentang yang pertama ya tadi Google Sheet. Ya. Ada contoh yang udah jadi nggak Pak buat gambaran? Oh nanti kalau udah jadi seperti ini. Kalau tadi kan cara-caranya gitu ya. Oke, karena belum pernah bikin. Kalau memang bisa bagus dipakai di kelas kan, alhamdulillah gitu. Tapi buat gambaran dulu. Terus yang kedua tentang live ya ternyata keren saya live sheet ini berarti siswa bisa buka juga di handphone ya Pak? Nggak harus di komputer kan? Iya. Terus butuh aplikasi nggak buat handphone yang guna? Nggak perlu. Oh berarti seperti Padlet gitu ya? Kalau
Ketoknya kelas 5. Kelas 5 materinya misalnya IPA. Misalnya itu subjek. Nah, ini nanti anak cukup mengisi setelah selesai hanya mengisi apa? Hanya mengisi nama saja. Oke ya Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah di sini ini ada copy link. Bisa juga di Google Classroom. Bisa juga ke WhatsApp. Nah, kalau mau ke Google Chat tadi, cukup copy linknya aja misalnya gitu. Kalau mau add ke Google Classroom, tinggal klik Google Classroom, nanti akan diarahkan dengan dialog berikutnya. Kemudian karena ya kita mau coba sekarang, saya coba copy link, saya masukkan di chat ya Bu ya, di kolom chat mana chat ya? Kita coba nih. Apa ini? Chat mana chat? Ini ya. Saya paste di sini. Silakan coba dikerjakan. Nanti akan cari di mailbox saya. Kalau sudah ada yang mengumpulkan nanti akan kelihatan siapa yang sedang mengumpulkan. Misalnya ini tadi IPA ya. IPA. Kemudian di sini kelas. Ya, coba Bu, mungkin 5-10 menit silakan dicoba di apa? Sambil saya nanti saya bukakan yang contoh. Contoh apa? Contoh yang kemarin saya memakainya buat ini, buat Komet.di. Bentar. Saya stop share dulu. Yang Komet apa namanya yang sudah jadi ya, mau nambahkan apa tadi. Nah, ini ada selayang pandang misalnya Komet.di itu kita bisa tampilkan tadi contohnya. Kemudian misalnya kita 7 nilainya pengurus, kita klik pengurus, maka di sini nah di sini kita tampilkan video juga. Kemudian di sini ada susunan pengurusnya, ini videonya. Video ini juga langsung live, bukan diklik juga bisa langsung. Ya. Kemudian bagian lain misalnya pengurus, ada lainnya, ini ada database materi misalnya, media sosialnya, notulen rapat, misalnya ini. Sudah ada belum database materi?
Ya, nanti perlu dikasih link ya, Pak ya. Nanti di chat. Ya. Tersimpan materi Komet ini yang sudah pernah di online kan, khususnya kegiatan webinar. Seperti itu. Kemudian di sini ada kerjasama misalnya dengan siapa, keanggotaan. Nah, ini yang nggak boleh di-share kemarin karena ada nomor-nomor. Oh iya. Ya. Kemudian ada kegiatan offline apa saja, kemudian giat online-nya misalnya. Ini juga kita bisa lirik Mars Comet-nya. Mas hafal belum Bapak Ibu Mars Comet-nya ya? Iya. Nanti linknya bisa di share Pak, biar nanti lihat-lihat gitu ya. Oh, okay. Bisa lihat-lihat, bisa akhirnya bisa bikin-bikin. Gitu ya Bu ya, tadi pertanyaannya. Untuk kelas saya sendiri, ini ya saya masih, karena kamu kebetulan di kelas 6, kita sekarang konsentrasinya ke ini. Kalau di Jawa Timur saya kurang tahu ya. Ya seperti ya, apa Bapak Ibu? Sedang ini kayaknya, sedang di tempat akan saya sama. Ini rada gonjang-ganjing terus terang ya, karena waktunya 10 menit lagi ya Pak. Aja, tapi di sana sekarang Pak, apa namanya, sudah pemunahan. Oh, iya di tempat. Kau sendiri nih, ada. Pak, mau tanya boleh? Monggo Bu, silahkan bisa bertanya. Waktunya tinggal 7 menit. Silahkan. Ini praktek baru sampai di sini. Terlihat. Ini kalau sudah seperti ini mau disimpan. Publish ya Pak? Ya, publikasi kayaknya tadi. Dipublish terus simpannya di mana? Untuk membuka lagi nanti bagaimana? Membuka laginya tadi di Drive ya Pak? Iya. Bisa dibuka di Drive ya Pak ya. Baru ya, begini Bu. Pak prakteknya. Saya terlepas ya. Saya terhempas tadi. Terhempas. Ketendang. Ketendang ya Pak. Iya. Ini saya akan cek ya. Kita. Pak ini Pak. Ya ya. Ya begini hasilnya. Kelihatan Pak? Bentar. Perlu dibuka. Yang mana Bapak Ibu? Ini. Dilihatkan di Ibu Ita Suri ya. Bu Ita Suri mau share screen? Mau share screen? Oke, boleh. Oh. Saya jadikan host dulu ya. Ya, co-host ya. Oke. Bu Ita Suri bisa share screen coba. Bisa share screen menunjukkan ke Pak Kyoto. Jadi saya buatnya di laptop. Iya. Ya. Terus saya pakai ininya. Ya, Bu. Oh, pakai HP. Iya, iya. Ini saya ngasih tahu. Ini hasil saya. Mantap, mantap. Mantap sekali. Langsung bisa praktek Pak maklum. Iya, iya. Bagus, bagus. Menguap. Jadi maksud saya ini kan udah begini. Kalau udah setelah begini, tuh saya udah coba-coba tadi yang tampilan gambarnya. Cakep. Mantap, mantap, mantap. Gini. Nah kan udah nih, udah isinya nih, isi materi ini sedikit-sedikit aja kan ya Pak ya. Ya. Isi materinya ini, gambarnya ini tadi praktek insert gambar ini praktek gambar ini latar belakang ini. Nah ceritanya ini saya mau pakai nanti untuk saya ngajar ini, saya berarti publish gitu ya Pak ya? Iya publish nih. Publish otomatis kemana nih? Keluarnya ini langsung klik publish gitu aja. Ya, ya.
Lalu ada di mana itu, Pak? Untuk anunya apa? Mencarinya mungkin. Linknya, Bu. Iya. Mencarinya di Google Drive, Bu. Saya buka Google Drive berarti. Ya. Ya di drive-nya tadi. Di Drive nanti akan ada Ibu apa namanya? Maksud saya di Drive nanti akan ada pekerjaan Ibu yang ini keluar, berarti ketika saya akan ngajar tinggal klik ini akan tampil gitu ketika saya share screen gitu ya Pak ya? Oh iya, iya. Gitu ya Pak? Ya betul, ya itu sudah tampil. Sudah keluar. Nah kalau Bapak Ibu ingin melihat ingin share link, ya berarti di share link. Nanti linknya di copy kemudian di share ke anak-anak bisa. Oh baiklah. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Alhamdulillah. terima kasih Bunda. Oke. Luar biasa. Pak Gioto, waktunya tinggal 7 menit. Alhamdulillah sudah ada yang praktek ya, langsung desain tadi ya, subhanallah. Diharapkan semuanya juga nanti setelah ini juga langsung praktek Pak, biar enggak muspro ilmunya ya. Terima kasih Pak Gioto, Bu Nur. Ya Bu. Ya sama-sama. Ya, saya tinggal 5 menit share tadi, Pak. Bu. Ya, Bu. Saya akan share tadi terakhir. yang ya. Bapak, yang Ibu tadi ya, yang apa tadi live worksheet tadi ya. Nah ini Bu, tampilnya dulu ini Bu Nursiati Nur ini nilainya 6,9. Alhamdulillah. Mungkin tadi 7/10 ya kalau nggak salah. Nah ini Bu tampil di sini. Ini saya kira untuk anak-anak SD, ya mungkin SMP juga senang. Istri saya aja yang di SMP mencoba memakai ini, anak juga pada senang. Asik tidak ya Pak ya. dengan menggunakan Google Form, tapi ini kita bisa. Dan saya kemarin tuh tertariknya ada ini loh, ada nilainya ini. Kayak dinilai. Ya Bu, seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Kemudian untuk berapa menit lagi Bu ini? 2 menit, 2 menit. Ya, 2 menit lagi monggo Pak. Oke, saya ingin sampaikan saja bahwa intinya Bapak Ibu di era pandemi ini kita pandai-pandainya kita memanage pembelajaran kita supaya kebutuhan atau juga sebagai melayani siswa ini tetap terjaga, kemudian tidak bosan, tidak membuat boring juga, tugas-tugasnya juga menarik gitu. Dan yang terpenting tentunya kita selalu berharap dan berdoa semoga apa yang kita alami saat ini kalau melihat eskalasi atau perkembangannya dengan di vaksin dan seterusnya sampai saat ini ternyata masih juga di Indonesia virus ini masih menjadi sesuatu yang tidak boleh kita main-main. Kita harus sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan juga gitu, dan semoga kita diberikan selalu kesehatan, kekuatan sebagai ujung tombak pendidikan. Dan mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan barangkali ada kekurangan. Kalau ada manfaatnya, ya semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan mohon nanti kalau ada sesuatu, hal-hal yang sifatnya itu baik dari kami, dari saya, bisa ditularkan. Yang jelek, ya sebaiknya jangan sampaikan saja kepada saya. Misalnya apapun yang berkaitan dengan saya, yang bagus, sampaikan kepada saya. Ada di mana itu? Ada email kan ya? Atau juga nomor HP saya. Kebetulan kami di DIY tahun ini tahun kedua di Komet ya, dengan kegiatan insya Allah lebih, semoga nanti di Jawa Timur juga berkembang dengan baik. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Gioto. Alhamdulillah. Terima kasih ilmu yang sudah
sangat-sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru-guru hebat di Jawa Timur ini, termasuk juga di Jakarta tadi ya, ada di DIY juga yang beberapa yang ikut. Alhamdulillah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua, bagi kita semua. Semoga tidak hanya sampai di sini ya ilmunya. Jadi selalu kita praktekkan, kita gunakan, kita manfaatkan karena benar-benar ilmu Google Set ini untuk saat-saat sekarang dan saya yakin yang akan datang pasti juga lebih bermanfaat bagi sekolah kita, bagi anak-anak juga. Apalagi sekarang pandemi yang kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak sehingga kita harus menggunakan media sosial untuk belajar dan ini benar-benar sangat bermanfaat bagi guru dan sekolah. Baik, Pak Gioto, terima kasih banyak ilmunya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, juga diberikan kemudahan kepahaman sehingga saat praktek kita ingat terus ya, celing-celing gitu. Bahkan lebih dari apa yang mungkin sudah diberikan oleh Pak Gioto. Amin. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf atas segala hal yang kurang dari saya sebagai moderator dan kami kembalikan lagi kepada Bu Titi Erbawati. Monggo Bu Titi Erbawati. 2 jam sudah berlalu tidak terasa ya Pak Gioto dan Bu Nur ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ke Bu Nur juga ke Pak Gioto yang sudah memaparkan ilmunya yang begitu gamblangnya sehingga kita bisa mengerti apa itu Google Set dan insya Allah kita semuanya bisa mempraktekkan praktek baik ini insya Allah. Amin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Teruslah belajar Bapak Ibu guru hebat karena ilmu adalah perhiasan indah bagi pemiliknya dan keutamaan untuk kita semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ada sesi foto-foto, monggo dibuka dulu yang belum buka videonya, monggo dibuka videonya, kita akan foto dulu untuk kenang-kenangan. Oke, siap. Yang cantik-cantiknya mana ya? Ya, ayo. Ya, materi sudah ada di chat ya, termasuk resensi jangan lupa. Ya, resensinya. Ya. Alhamdulillah sudah dibuka semua ini. Bu Ninis, Bu Bondan, Bu Yuyun Fitria. Saya foto dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sebentar yang lain. Dolan. Oke. Sudah dibuka semua yang lain? Bu Ninis, Bu Wafa, Bu Sumatini. Saya izin. Ya. Oh, izin. Oke, siap. Slide 2. Bisa dibuka lagi semua. Ya, terima kasih ilmunya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah saya foto semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Bu Wafa, terima kasih juga ikut. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini ilmunya sangat bermanfaat. Bu Wafa luar biasa. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu sudah boleh untuk live sudah boleh. Ya, izin nanti saya. Terima kasih. Ya, monggo sama-sama. Pak Pur gimana Pak Pur, Semarang hujan nggak Pak Pur? Pak Purwanto ikut juga ya. Alhamdulillah. Iya. Itu orang Semarang tapi ikut Bandung Bu. Saya juga dari Jogja Pak Gioto. Oh iya Bu. Senang cari ilmu ini Pak. Ya Pak Purwanto. Selalu di momen komet ini selalu ikut. Wonosari. Iya. Wonosari. Terima kasih banyak ya Pak Gioto. Saya ini ilmu yang benar-benar saya cariin Pak. Beberapa guru kemarin saya minta ini untuk belajar tentang ini. Ya Bu. Pak Gioto. Mohon izin. Ya. Kalau di tengah jalan saya
macet-macet lagi saya ganggu ya, saya telepon ya Pak ya. Siap. Ya Bu Mita. Maklum. Ini kadang-kadang kalau misalnya salah klik-klik nggak sama, hilang, bingung, langsung panik. Ya. Pamit ya Ibu Bapak. Assalamualaikum. Ya semua. Semuanya sudah saya NG. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.